Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintahnya dan semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan ini ada keutamaan-keutamaan yang begitu luar biasa yang Allah berikan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, ini terkait tema yang telah disampaikan, yang diberikan oleh pihak sekolah. Insyaallah temanya itu adalah takdir Allah yang terbaik. Tadi surat Al-Baqarah yang saya bacakan ayat 216, ya, yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Selanjutnya kalau kita melihat kata takdir dalam bahasa Arab, ya, qadara yaqdiru qadran takdiron. Kata ini berasal dari akar katanya qadara yang memiliki beberapa makna, diantaranya satu, menentukan atau menetapkan, yang artinya menetapkan sesuatu dengan ukuran tertentu. Yang kedua, mengukur. Maknanya adalah memberi ukuran atau batas pada sesuatu. Yang ketiga, menguasai atau mampu, seperti dalam kata Al-Qadir, yang maha kuasa. Jadi takdir secara bahasa seperti menentukan, menetapkan, atau mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. Sedangkan menurut para ulama, Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan takdir adalah ketetapan Allah sejak zaman azali atas segala sesuatu yang akan terjadi sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Beliau menjelaskan bahwa semua yang terjadi sudah diketahui, ditulis, dan ditetapkan Allah sebelum makhluk diciptakan. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menerapkan takdir adalah ketentuan Allah terhadap segala sesuatu dengan hikmah yang sempurna. Artinya, tidak ada takdir yang sia-sia, semua mengandung hikmah meskipun manusia belum tentu memahaminya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan kita seringkali yang namanya mendengar kematian, jodoh, rezeki itu sudah ditakdirkan. Kita ambil maknanya saja, hikmah di balik semua itu, kenapa Allah menyembunyikan yang tiga tadi. Yang pertama, hikmah kematian yang bisa kita ambil adalah seandainya kematian itu sudah ditentukan, sudah diberitahu sejak awal kita lahir bahwa kita tanggal bulan ini, tanggal ini, hari ini, maka kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak merasa aman, tidak merasa tenang. Kenapa? Karena kita sudah tahu
hari kita sudah mati, jam kita, di mana dan tempatnya kita sudah tahu. Tapi ketika Allah menyembunyikan atau tidak memberitahu kita ketika hari mati kita atau meninggal kita, maka disitulah kita ada hikmahnya. Apa salah satu hikmahnya adalah kita bisa lebih memawas diri. Kita lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih meyakini bahwa kematian itu akan datang setiap saat. Jadi kita sadar diri, kalau kita mau berbuat jahat, mau berbuat zalim terhadap sesuatu terhadap orang, maka kita yakin bahwa itu akan menjadi balasan kita nanti di yaumil akhir. Yang kedua tentang rezeki. Kenapa Allah sembunyikan rezeki? Tentang takdir rezeki kita. Seandainya kita tahu rezeki kita bahwa setelah kita besar nanti kita akan menjadi ini, otomatis kita tidak akan ada effort untuk belajarnya, untuk berusahanya. Maka disinilah hikmahnya. Dari kecil kita sudah dididik agar menjadi orang yang tadi akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, budi pekertinya bagus. Nah, di sini seandainya kita tadi rezeki kita sudah kita tahu, maka tadi semangat untuk berusaha kita kurang, semangat untuk belajar kita kurang. Makanya kita di sini ketika rezeki kita ya, takdir kita menjemput rezeki kita ya, sebagai perjuangan kita, maka di sini Allah memberikan tadi hikmahnya supaya kita selalu berjuang, belajar dengan baik. Kalau teman-teman masih sekolah sekarang ini, belajar dengan giat supaya menjadi tadi setelah keluar dari sekolah ini, setelah lulus dari sini, kita bisa menentukan masa depan kita mau kemana. Jadi kalau masa depan kita sudah tahu, kita nanti setelah lulus sekolah mau kerja seperti ini, itu tadi semangat untuk belajar kita kurang. Itu takdir rezeki kita. Contoh sekarang ini ya, yang takdir rezekinya saat ini ya, untuk belajar ya, kita ambilnya belajar saja ya. Belajar saja sekarang kalau kita lihat ya, anak-anak muda dimanapun berada, semangat belajarnya berkurang. Ya. Terus lebih fokusnya apa sekarang? Yaitu gadget, game dan sebagainya. Apa yang terjadi? Walaupun sekarang ya, karena tadi rezeki memang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, tapi semangat untuk mengejarnya berkurang sekarang. Semangat untuk meraih prestasi juga kurang. Hanya tadi senang dengan gadgetnya, dengan dunia mayanya sendiri. Mohon maaf ketika kita belajar di kelas, ya, di ruang tutor saja. Ketika kita belajar tutor, anak-anak kalau tidak dikumpulkan HP-nya, apa yang mereka lakukan? Pasti main HP. Tidak memperhatikan gurunya di depan. Nah, ini ya. Padahal dari sekolah sudah memberikan fasilitas yang begitu luar biasa. Tinggal bagaimana teman-teman semua memanfaatkan itu semua untuk menjadi masa depan yang lebih bagus. Yang ketiga adalah jodoh, ya. Nah, disinilah uniknya Allah memberikan tadi takdir kita, disembunyikan yang tiga yang tadi. Seandainya kita sudah tahu jodoh kita, tidak mungkin akan tadi suka sama yang lain seperti itu. Ya, pasti kita akan fokus satu yang tadi. Makanya di sini ya. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya, ini sebagai pemicu kita. Jangan sampai takdir yang Allah tetapkan kepada kita ya. Takdir itu ada yang bisa dirubah dengan doa-doa, dengan sedekah kita. Salah satu mungkin kalau kita di perjalanan ya, sebelum kita berangkat kita tadi berinfak dulu ya, tapi dalam perjalanan kita hampir menabrak, kita bisa mengendalikan motor kita. Itu salah satu takdir yang bisa dicegah. Kenapa tadi kita berwasilah untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya takdir itu kita tidak bisa harus menerima dengan logika kita. Karena takdir itu
terkaitnya dengan tadi rukun iman yang keenam, ya. Rukun iman yang keenam ada apa namanya dijelaskan di takdir rukun iman yang keenam itu bagaimana kita ada takdir yang baik, ada yang takdir yang buruk kepada kita. Qada dan qadarnya. Makanya kita selalu tadi mawas diri, ya. Apapun yang menimpa kita, apapun yang menjadi masalah kita yang datang kepada kita itu, kita harus tadi bersabar, jangan sampai, mohon maaf ya, sekarang banyak kasus bundir, itu bunuh diri, terutama anak-anak usia di antara relatif masih muda ya, antara 17 yang masih sekolah ya. Kemarin kita lihat sempat rame di apa namanya di jembatan Pasopati yang arah ke itu ya di Bandung ya. Seorang remaja bunuh diri ya, lompat dari jembatan itu. Apakah itu dimasukkan dengan takdir? Tidak ya. Takdir itu Allah itu tidak suka orang yang bunuh diri ya. Karena bunuh diri itu termasuk perbuatan zolim. Itu tempatnya langsung kekal di neraka. Nah, ini apa yang terjadi masalah? Yang memberikan masalah itu Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai tadi masalah yang datang kepada kita, tapi kita menghadapi masalah itu dengan hal-hal yang di luar apa namanya ya, membuat masalah itu makin rumit. Gitu. Jadi ketika ada masalah, nah karena Allah yang memberikan masalah, kita minta pertolongan kepada Allah, kita lebih dekat kepada Allah. Mungkin selama ini kita jarang beribadah kepada Allah, jarang baca Al-Quran, ya. Kita punya kitab Al-Quran disimpan saja di rumah tanpa dibuka, tanpa dibaca, hanya dibeli, disimpan begitu saja. Jangan, ya. Atau mungkin kita jarang melakukan amalan-amalan yang lain, terutama yang paling penting itu ya. Nih, ya kita titipkan kepada adik-adik yang masih sekolah itu ya. Selalu kita, walaupun kita dibilang apa bandel, dibilang apa ya, yang namanya sholat itu jangan sampai kita tinggalkan. Seburuk apapun perilaku kita, kelakuan kita yang namanya sholat 5 waktu itu, jangan sampai kita tinggalkan. Karena itu salah satu benteng kita, ya, benteng kita untuk tadi menjaga diri kita dari perbuatan hal-hal yang lebih buruk lagi. Makanya tadi teman-teman semua, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, yang namanya hidup di dunia itu, ya teman-teman semuanya, kita pasti mempunyai masalah. Kita cari di dunia ini orang yang paling kaya, ya pasti mempunyai masalah. Ya, bukan hanya orang yang terkaya, sekelas Nabi saja mempunyai masalah, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan orang alim, bukan orang yang berilmu, pasti Allah memberikan masalah. Ya, bukan hanya teman-teman semua yang banyak masalah, guru-guru yang mengajar, pribadi juga ini pasti punya banyak masalah. Tergantung bagaimana kita menyikapi masalah tersebut. Kadang-kadang yang bikin kita apa namanya masalah itu jadi besar itu karena tadi ketidaksabaran kita untuk menghadapinya. Ya. Jadi kita bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Kadang-kadang itu yang terjadi di kita itu. Makanya mari ketika kita mendapatkan masalah, kita introspeksi diri kita. Apa nih yang saya lakukan? Berpikir, merenung. Karena dalam Islam itu kita harus berintrospeksi diri itu setiap saat, bahkan dianjurkan. Supaya apa tadi? Muslim yang terbaik itu dia lebih baik dari hari yang kemarin. Makanya, ayo ketika ada masalah yang menimpa kita, kita selesaikan dengan tadi minta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di setiap masalah yang Allah berikan pasti Allah sudah menyiapkan solusi yang terbaik kepada kita. Tinggal bagaimana kita bersabar menghadapi masalah itu semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.